Gue nggak pernah salah bikin analisis itu. Ke depan siapa yang akan jadi ketua umum Partai Golkar? Ya jagoan BLT. Siapa? Siapa yang paling jago bagi-bagi BLT? Oh, BLT atau PLT maksudnya? Ya, Agus gue bilang PLT. Ya. Bakal ketuanya BLT. Bakal ketuanya PLT. Oh, BLT. Oke. Ya BLT siapa BLT? Singkatan dari apa BLT? Coba. B-nya siapa? Siapa bang? Silakan. pakai L-nya? Iya. Pakai apa? Susahnya nebak begituan. P-nya apa? Ya, nanti kalau saya sebut ntar marah orang. Oke, masih ada apa lagi? Oke. Udah cukup, Pak Iman. Oke, makasih. Kita buktikan nanti ya. Enggak perlu. Omongan dari Rocky Gerung, tanggal berapa deh? 13 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar pasti ya, saya boleh bilang pasti adalah Bahlil Lahadalia. Saya bilang BLT. Pak Prabowo pasti agenda pertamanya adalah pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Indonesia, mencari investor, mendalilkan tentang apa yang sedang dia lakukan. Biasa itu tradisi. Presiden pasti akan pergi ke luar negeri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali mengklik dan menonton video ini. Di channel Kedua Reaction kali ini, kita akan membahas bagaimana omongan dan prediksi Rocky Gerung kembali terbukti. Kalau kalian ingat beberapa waktu lalu, Rocky Gerung pernah memprediksi ketika Ketua Umum Partai Golkar pada saat itu, Airlangga Hartarto, secara mendadak mengundurkan diri dari kursi pimpinan Partai Golkar. Rocky Gerung memprediksi bahwa mundurnya Airlangga bukan tanpa sebab, itu pasti sudah direncanakan. Dan pada acara televisi suatu waktu, pembawa acara meminta kepada Rocky Gerung untuk memprediksi siapa yang bakal menjadi Ketua Umum Golkar setelah lengsernya atau setelah mundurnya Airlangga. Dan pada waktu itu Rocky Gerung memprediksi bahwa yang akan menggantikan Airlangga adalah Bahlil Lahadalia. Dan ternyata omongan itu terbukti pada saat Musyawarah Nasional Golkar, Bahlil yang terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. Nah, beberapa waktu lalu setelah dilantiknya Presiden Prabowo Subianto, Rocky Gerung kembali memprediksi bahwa beberapa hari kemudian setelah Bapak Presiden dilantik, dia akan melawat ke Cina, dan dalam lawatannya itu kemungkinan besar adalah untuk mencari pinjaman demi menutupi utang yang ditinggalkan oleh Presiden sebelumnya. Dalam hal ini Rocky Gerung menyebut Mulyono. Nah, apa yang diomongkan, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu kembali terbukti. Benar bahwa tidak lama kemudian Prabowo berkunjung ke Cina, dan berita yang beredar bahwa lawatannya itu salah satu pembicaraannya adalah masalah pinjaman untuk mendanai makan gratis yang diprogramkan dan beberapa hal lainnya. Berikut video prediksi dari Rocky Gerung. Pak Prabowo pasti agenda pertamanya adalah pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Indonesia, mencari investor, mendalilkan tentang apa yang sedang dia lakukan. Biasa itu tradisi. Presiden pasti akan pergi ke luar negeri. Jadwal Presiden 30 hari ke luar negeri. Muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh APBN tahun depan. Kalau kita bikin kalkulasi, kebutuhannya buat apa? Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono. Oke, itu tadi video prediksi dari Rocky Gerung terhadap perjalanan dan agenda Prabowo ke Cina untuk meminta pinjaman demi menutupi utang yang ditinggalkan oleh Presiden sebelumnya. Dan berikut video bukti bahwa perjalanan Prabowo memang salah satunya adalah membicarakan masalah pinjaman. Berikut videonya. Cina akan bantu danai program makan bergizi gratis Prabowo. Teman-teman, pemerintah Cina mendukung pendanaan program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan pembiayaan itu disampaikan saat Prabowo menemui Presiden Cina Xi Jinping. Dukungan itu dituangkan dalam nota kesepahaman MOU antara pemerintah Cina dengan pemerintah Indonesia. Prabowo dan Xi Jinping menyaksikan penandatanganan kerjasama itu. Kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan MOU bertajuk Food Supplementation and School Feeding Program in Indonesia. Namun, pemerintah tidak merinci berapa pendanaan yang diberikan Cina serta bentuk dukungannya. Prabowo akan menggelar program ini secara bertahap hingga bisa mencapai target 82,9 juta orang anak. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini ditaksir mencapai 400 triliun rupiah per tahun. Tahap pertama akan dilaksanakan pada awal 2025 dengan anggaran 71 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan 3 juta anak sebagai penerima makan bergizi. Oke, itu tadi serangkaian video tentang prediksi dari Rocky Gerung yang ternyata di kemudian hari terbukti kebenarannya. Dan meskipun Rocky Gerung ini kadangkala kontroversial dalam menyampaikan sesuatu, bagi orang-orang yang tidak sependapat bahkan dianggap itu berlebihan, tapi bagi mereka yang sependapat dan masuk dalam lingkaran akal sehat, mereka selalu menerima apa yang disampaikan Rocky Gerung itu selalu logis dan bisa diterima oleh akal. Oke, demikian video ini. Jika kalian punya pendapat tentang prediksi yang disampaikan oleh Rocky Gerung dan apakah ada sependapat atau tidak, silahkan tulis komen kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.